Ada satu kisah lagi di dalam ceritanya Syekh Sulaiman Al-Umar ya. Jadi ada seorang wanita yang saking jengkelnya sama suaminya, sampai-sampai detik ini saya minta diceraikan, kata si perempuan itu tadi. Ini di Arab. Jadi jangan kemudian kita salah sangka kalau di Arab itu mereka harmonis. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawali setiap pengajian kita, bahkan setiap kita di dalam amal baik kita, di dalam setiap gerak-gerik yang setiap apapun yang tentunya kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama untuk mengawalinya dengan rasa syukur kepada Allah. Karena ternyata semua apa yang kita lakukan itu adalah atas kehendak dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan termasuk di dalamnya adalah keimanan dan juga keislaman yang melekat di dalam jiwa kita, yang kemudian kita semuanya tentunya patut untuk berbangga di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semua akan diistiqomahkan sampai kemudian kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, termasuk karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita semuanya adalah nikmat, yaitu hidup di dalam sebuah lingkup keluarga, yang mana keluarga ini adalah salah satu pemberian Allah yang kemudian kita sebagai manusia di dalam fitrahnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala dengan sunatullahnya mentakdirkan bahwa kehidupan manusia itu identik dengan yang namanya hidup berkeluarga. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika beliau ini masih tinggal di surga sendirian, tentunya merasa kesepian juga, sehingga kemudian Allah takdirkan dari tulang rusuk yang bengkok, kemudian akhirnya terciptalah yang namanya Siti Hawa, yaitu sebagai pendamping atau istri dari Nabi Adam alaihissalam. Maka sehingga akan terkenal ada yang namanya bani ini, bani itu, bani ini. Itu adalah dari apa? Dari sebuah lingkup keluarga. Nah, di dalam keluarga ini para jamaah sekalian, ada komponen penting yang tidak boleh dilupakan. Ada komponen penting yang harus selalu diperhatikan. Siapa mereka? Adalah suami dan istri. Karena apa? Karena memang di dalam fitrahnya, di dalam sebuah hidup berkeluarga itu pasti ada yang namanya suami, kemudian ada yang namanya istri. Dari sinilah akan berkembang biak yang namanya manusia. Dari sanalah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kemudian beranak pinak sehingga mereka-mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentu ketika kita sudah menyelesaikan membahas tentang fikih ukhuwah Islamiyah yang juga itu ada kaitannya dengan akidah kita. Akidah yang mana kita yakini bahwasanya persaudaraan Islam itu adalah bagian dari ajaran Rasulullah SAW, dan juga tidak kalah pentingnya dan perlu untuk mendapatkan perhatian khusus adalah bagaimana hubungan kita dengan keluarga kita, atau hubungan kita suami dengan istri, atau sebaliknya istri kepada suaminya.
Nah, maka malam hari ini kita akan mencoba, kita menggali hikmah, kita mencoba untuk meneladani bagaimana orang-orang soleh terdahulu di dalam mereka ini melangkahkan kehidupannya di dalam hidup berkeluarga, dalam hidup berumah tangga, yaitu dengan berbagai bentuk kebaikan demi kebaikan yang ditorehkan sehingga mereka diakui sebagai orang-orang yang sukses baik di dunia hingga kemudian di akhiratnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak lepas dari hal ini adalah peran suami atau peran laki-laki. Maka dalam hal ini kita semuanya sebagai laki-laki yang kata Allah Subhanahu wa taala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya laki-laki atau kaum Adam ya itu adalah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, kedudukannya di atas siapa? Di atas kaum perempuan. Bima faddalallah, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Ba'dhum 'ala ba'din, yang mana sebagian mereka atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu, kemudian juga bahwa yang laki-laki itu adalah memiliki sebuah tanggung jawab, memiliki kewajiban untuk apa? Menafkahi. Yang nafkah ini secara umum, nanti akan kita perinci nafkah apa saja yang memang perlu kita berikan kepada yang namanya istri dan kemudian kepada keluarga. Nah, di dalam buku ini ada dua hal, dua poin secara umum. Yang mana yang pertama adalah bagaimana kita bersikap kepada istri, kemudian nanti bagaimana juga adab atau sikap istri kepada suami. Mengapa didahulukan suami? Karena memang apa? Kita adalah sebagai pemimpin, kita yang patut mengarahkan, sehingga ketika ada mungkin kecenderungan untuk berbuat menyeleweng bagi si istri, bisa jadi ini juga akan berdampak. Karena apa? Karena si suaminya kurang bisa mengarahkan. Maka tentunya kita dahului dulu dari diri kita untuk introspeksi, untuk kita bersama-sama muhasabah. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan suatu hal yang maksimal ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 228, bahwasanya di dalam firman-Nya, dalam petikan ayat ini ya, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna, dan bagi mereka istri-istri itu, mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, mereka memiliki hak ya. Kalau lahunna itu berarti dia, kalau lahu itu adalah hak, kemudian kalau alaihi itu adalah berarti kewajiban. Bagi istri-istri itu memiliki hak mithlul ladzi, sebagaimana alaihinna mereka juga memiliki kewajiban bil ma'ruf, yaitu hak-hak, yaitu secara ma'ruf yang perlu ditunaikan, yang perlu diberikan oleh siapa? Si suaminya. Kemudian juga di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, ala innalakum ala nisaikum haqqan, sesungguhnya kalian ya, bahwasanya kalian ini memiliki hak atas istri-istri kalian. Kemudian wali nisaikum alaikum haqqan, dan istri kalian juga memiliki hak atas kalian. Jadi ada yang namanya keseimbangan, ada timbal balik, ada hak dan kewajiban yang tentunya perlu ditunaikan oleh suami dan istrinya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahkan dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir ya di sini, seorang suami harus senantiasa ingat bahwa ia mempunyai kewajiban memberikan kepada istrinya sesuatu yang semisal dengan apa yang ia minta dari istrinya. Setidaknya kajian ini akan menguatkan kita para jamaah sekalian, bagi yang sudah mungkin berumah tangga sudah lama, dan kemudian akan ada penyegaran, untuk menyegarkan lagi, untuk kita apa? Untuk bisa merefresh kembali, untuk bisa menyegarkan kembali, yaitu keromantisan yang tentunya romantis itu bukan hanya pada malam pertama. Romantis itu bukan hanya ketika 1 hari, 2 hari, 3 hari, kemudian sampai seminggu, setelah itu sudah tidak ada romantisnya lagi. Akan tetapi romantis itu tentunya sampai kakek nenek itu perlu dipelihara. Nah, maka kemudian ini perlu untuk kita sampaikan, sehingga tidak ada lagi pengaduan-pengaduan, oh suami saya seperti ini, oh istri saya seperti ini. Karena apa? Sama-sama memahami, sama-sama kita tahu tentang hak dan kewajiban dari masing-masing yang perlu untuk kita tunaikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Yang pertama adalah
mempergaulinya dengan cara yang baik. Ini adalah bagian dari adab atau kewajiban suami kepada istrinya adalah untuk mempergaulinya dengan cara yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Dan berbuat baiklah kepada mereka atau bermuasyarahlah dengan mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Di sini ada hal yang unik para jamaah sekalian. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata wa'ashiruhunna bil khair? Mengapa kok tidak menggunakan kata tersebut? Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata bil ma'ruf. Kan sama-sama baik tuh. Itu sebenarnya konotasinya atau maknanya adalah sama-sama baik. Khair ya baik, ketika kita ditanya misalkan bagaimana kabarnya atau kaifa halukum bi khair, itu kan baik. Akan tetapi kalau ma'ruf itu baik yang sudah baik dipandang oleh syariat. Maka Allah Subhanahu wa taala memilihkan kata sesuai dengan makna yang sebenarnya. Berbuat baik kepada istri itu adalah sesuai dengan apa yang dipandang baik oleh syariat, bukan kemudian hanya dipandang baik oleh manusia semata. Maka Allah menggunakan bahasa bil ma'ruf. Sehingga fa'in karihtumuhunna, kalau kalian membencinya, fa'asa an takrahu syai'a, dan kemudian kalian ada sesuatu yang kemudian dibenci dari istri-istri kalian, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di sisi lain juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan dan bahkan mungkin yang banyak dari kebaikan yang dimiliki oleh istri-istri kita. Ini Mas Adit biar segera biar termotivasi ya. Nanti kalau bingung kita carikan, gampang. Jadi para jamaah sekalian, ketika kita sudah paham ini, maka tentunya kita langsung bisa merealisasikan. Karena banyak sekali kasus pengaduan, apalagi kalau guru kami ya, Ustaz Abu Fatihah Al-Adnani itu hampir setiap menit mungkin orang-orang itu konsultasi yang bermasalah dengan yang suaminya lah, yang bermasalah itu istrinya lah, yang terkadang anaknya lah, yang kadang semuanya di dalam kehidupannya. Bahkan di buku ini ya, ini yang ditulis oleh kakak kelas kami juga, Keluarga Bervisi Surga, ada dikisahkan mereka sebenarnya adalah orang-orang ideal, orang sangat ideal sekali para jamaah sekalian. Yang laki-lakinya intelektualnya bagus, tinggi lah intelektualnya, yang perempuannya juga sama. Kemudian secara rupa yang lakinya tampan, yang perempuannya juga cantik. Akan tetapi umur pernikahannya hanya seolah-olah hanya seumur jagung. Karena apa? Karena ternyata dua-duanya saling egois, dua-duanya saling beradu ego, semuanya memiliki ego masing-masing, dan itu dikuatkan sehingga ketika ada guru kami ya Allah yarham Ustaz Tri Asmoro itu kemudian ketika ada yang konsultasi kepada beliau ya tadi orang tadi yang ikhwannya ya yang laki-lakinya, sampai kemudian udahlah pertahankan dulu pokoknya jangan sampai kemudian bercerai. Akhirnya ternyata nggak bisa. Karena apa? Egois itu tadi. Jadi kalau sama-sama yang sini keras kemudian yang sininya keras, ya sama-sama akan mental ya. Tidak akan pernah ada yang namanya solusi. Tidak ada yang namanya problem solving di dalamnya, dan juga tidak ada problem solver kemudian hingga akhirnya hanya ada problem maker. Hanya masalah demi masalah yang menumpuk sehingga kemudian ada rasa bosan, rasa penat, dan kemudian tidak akan ada lagi rasa cinta ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi berpesan ketika haji wada, dan ini tentunya pesan Nabi ini bukan sembarangan. Karena apa? Ketika beliau berpesan, apalagi ini di ujung usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelang wafat ya. Haji wada ini kan haji perpisahan. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Ala haqquhunna alaikum. Ketahuilah bahwasanya wa haqquhunna, ada hak-hak ya, ada hak yang harus ditunaikan bagi mereka, bagi para istri-istri alaikum, atas kalian wahai kaum laki-laki. Karena tadi qawwam, kita ini qawwam itu artinya bisa memimpin, bisa mengarahkan, kemudian juga termasuk qawwam di situ adalah benar-benar dia bertanggung jawab. Antuh sinu ilaihinna, agar kalian ini berbuat baik, memperbaiki
kepada mereka ini fi kiswatihinna wa ta'amihinna, dalam memberikan pakaian, kemudian di dalam juga memberikan makanan, nggak asal-asalan. Dan bahkan kita memiliki tanggung jawab besar dengan istri-istri kita. Ketika istri kita tidak menutup auratnya, ketika istri kita tidak mau menutup kepalanya ya, tadi ya, tidak mau berkerudung, itu kita juga akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala perihal tersebut, apakah kita cuek atau kita sudah terus berusaha. Beda halnya kalau sudah menasihati terus, bahwasanya istri saya ini sudah saya sampaikan, menutup aurat adalah kewajiban bagi setiap muslimah, muslim dan muslimah juga termasuknya ya. Dan yang paling di sini yang paling ditekankan adalah bagi wanita, apalagi dia muslimah, misalkan sudah kita sampaikan. Akan tetapi misalkan kok masih ngeyel, ya jangan kemudian kita bosan, kemudian main pecat cerai, bukan. Akan tetapi kita arahkan. Kalau misalkan sendiri kita belum mampu untuk mengarahkan, bawa ke tempat pengajian. Ini saya mendapatkan materi ini di semester 4 terakhir ketika di pondok pesantren dulu. Jadi di masa-masa kita belajar fikih munakahat ya, fikih nikah, itu kata ustadznya akan ada yang bertanya, Ustadz, ada santri yang bertanya, kalau misalkan nanti istri kita ketika kita berikan pencerahan, ketika berikan arahan, kok malah banyak ngeyelnya, apalagi kemudian dia punya argumen yang bla 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 yang masing-masing mungkin macam-macam punya alasan, itu gimana? Bawa ke tempat pengajian dah beres. Sampean sudah tidak banyak repot, nanti biar dia mencerna, biar dia memahami kira-kira yang disampaikan ini bisa masuk atau tidak. Kalau masih saja misalkan ngeyel seperti itu, ya sudah, sabar. Karena apa? Karena memang itu adalah jalan keluar yang paling baik ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada satu kisah ya di dalam kitab Sifatus Shafwah yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala tentang kisah Abu Utsman. Abu Utsman ini punya 2 istri. Kemudian si istri yang muda, istri yang yang kedua ya, istri yang kedua ini curi-curi kesempatan, karena memang yang istri tuanya sudah meninggal, anak-anaknya tidak di rumah, ngobrollah dengan Abu Utsman itu tadi. Wahai Abu Utsman, apakah gerangan yang bisa dijadikan amalan andalan untuk jenengan, untuk Anda, supaya nanti ketika bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Anda ini mendapatkan pahala yang berlimpah, pahala yang besar lah intinya. Maka kemudian mulailah dia menceritakan pengalaman pribadinya. Sesungguhnya wahai Maryam, ya Maryam ini adalah istri keduanya, karena yang istri pertama sudah meninggal. Wahai Maryam, sesungguhnya aku dulu ketika masih bujang, aku ini banyak dimotivasi oleh orang-orang untuk segera menikah. Karena tentunya beliau ini kan orang berilmu ya. Kemudian di dalam hal itu ternyata ya tapi saya belum mau. Tapi ada wanita yang menginginkan saya, dan bahkan dia dengan ungkapan cintanya seolah-olah pengen ngebet banget lah kalau bahasa sekarang, untuk dinikahi oleh saya. Kemudian akhirnya saya mengiyakan sampai dia bersurat kabar dengan berkirim surat dengan namanya ayahnya ya, dengan ayahnya. Kemudian setelah dia berkirim surat, ayahnya juga merasa senang ya, merasa gembira, sehingga di dalam tindakannya itu tadi kami direstui dan kami menikah. Ternyata bayangkan, ini luar biasa, ajib banget ya, karena dia tidak melihat ternyata si perempuannya itu seperti apa, tapi sudah deal-dealan dengan orang tuanya, ternyata dilihat si perempuan ini ternyata pincang, buta, kemudian juga si perempuan ini cacat lah intinya, dan beliau harus bersabar dengan hal tersebut. Sampai kemudian ketika diperlakukan seperti apapun, Abu Utsman ini selalu sabar. Dan bahkan untuk mengurusi sang istri, para jamaah sekalian, untuk mengurusi sang istri yang sudah seperti itu, beliau rela meninggalkan majelis ilmu yang sebenarnya itu adalah menjadi kebiasaan, yang menjadi satu bentuk kewajiban ya, beliau menyampaikan atau mungkin beliau mendengarkan ilmu. Karena apa? Karena saking opennya kepada istrinya tadi, sampai itu bertahan 15 tahun kata Abu Utsman itu. Sampai kemudian akhirnya ya dia meninggal dunia, kemudian saya mendapatkan Anda. Sampai seperti itu, coba bayangkan sabarnya ya, sabarnya mengurusi istrinya sampai kemudian meninggal dunia, dan itu bertahan lama, tidak hanya setahun 2 tahun.
Apalagi kalau saya pribadi mungkin pernikahannya masih seumur jagung ya, masih di angka 10, paling 11 tahun lah ibaratnya. Akan tetapi itu 15 tahun bisa dilalui dengan yang namanya kebaikan demi kebaikan. Nah, ini tentunya perlu kita contoh ya. Tentunya ketika saya menyampaikan ini juga belajar kita. Kita belajar bareng. Karena apa? Karena ternyata orang-orang terdahulu ini juga banyak sekali permasalahan, banyak sekali apa-apa yang kemudian bisa menjadikan mereka mungkin berpisah, bercerai, dan ini adalah disukai oleh setan. Akan tetapi mereka rela mempertahankan. Apalagi di buku yang dibawa sama Mas Akbar ya, tentang apa, istriku bawelmu surgaku itu ya. Itu lebih ini lagi itu, lebih menarik lagi Mas. Ada yang seorang syekh ya, seorang wali itu sampai ditarik jenggotnya sama istrinya, ya nggak ngelawan, dia sabar. Bahkan ketika si istrinya itu nanya, kamu ngapa sih nggak nyeraikan saya aja? Atau mungkin bahkan ada orang yang ngasih masukan, udahlah kiai, kalau ibaratnya kiai, ceraikan aja istri kayak gitu. Untuk apa punya istri yang seperti itu? Ngelunjak kayak gitu sama kiai, sama ulama. Wong yang lainnya aja mereka ini hormat kok sama Anda. Kok istri Anda malah tidak hormat? Kalau saya ceraikan, mudorotnya kepada orang lain. Lebih baik bagi saya aja, biar orang lain tidak mendapatkan kemudorotannya. Itu sampai seperti itu. Makanya banyak sekarang kawin cerai itu karena apa? Kurang adanya pondasi ilmu. Tidak adanya pijakan yang benar, yaitu di dalam menjalani kehidupannya di dalam biduk rumah tangganya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan dari Muawiyah bin Haidah ya, radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah hak istri atas kami?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian memberinya makan jika kalian makan." Jadi kalau istri itu tidak diberi makan, zalim. Apalagi mungkin kita rajin infak, rajin sedekah, akan tetapi pakaian istri lusuhnya sudah lipetannya sudah banyak sekali misalkan. Walah sudah enggak kehitung lah mungkin tembelannya misalkan. Nah ini malah zalim kita. Karena apa? Karena yang ditunaikan terlebih dahulu itu adalah kepada keluarga kita. Baru kemudian boleh infak kepada yang lainnya. Kita sedekah kepada yang lainnya. Atau mungkin kita mengharapkan istri kita berhijab kemudian menutup rapat dari auratnya, tapi kita tidak mau membelikan pakaiannya. Nah ini juga aneh. Maka tentunya kita juga harus berani berkorban. Karena memang bukan hanya sekedar cinta, akan tetapi pengorbanan, kemudian juga kita kerelaan ya untuk benar-benar kita bisa hidup bersama ya. Karena apa? Karena memang bukan hanya untuk ego pribadi, akan tetapi adalah untuk hidup bersama. Kita memberinya makan ketika kita juga makan. Kita memberinya pakaian ketika kita juga berpakaian. Cuman biasanya ya kalau lebaran, biasanya malah bapak-bapaknya itu malah ganti peci, ganti sarung, ganti baju, ganti baju koko ya. Ibunya itu aja gamisnya. Udah 5 tahun bahkan udah 10 tahun nggak pernah ganti-ganti. Biasanya kan seperti itu biasanya tuh Pak. Ngalah itu. Mereka ngalah meskipun yang gerundel juga. Karena apa? Karena nggak pernah dibelikan. Yang pengertian hanya istrinya, kadang seperti itu ya. Ya karena apa? Pengalaman juga ya. Kemudian jangan memukul wajahnya. Ini penting ini. Kalau mau memukul adalah di tempat yang memang di situ ya sebagai bentuk pendidikan, akan tetapi tidak menyakiti. Kalau sampai memukul wajah ini sudah fatal. Karena apa? Ini sudah wanti-wanti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memukul bagian pantatnya atau mungkin punggungnya ya, atau mungkin ketika itu memang kelewatan. Ketika dia mungkin berbicara bahkan mungkin mengandung kekufuran. Atau misalkan merendahkan kita, misalkan ya merendahkan si suami, tapi ternyata merendahkan agamanya. Karena tadi sudah ada dalam kasusnya para ulama terdahulu, kalau hanya direndahkan fisiknya, ternyata mereka mampu bersabar, bisa untuk bersabar. Nah ini. Akan tetapi kalau yang direndahkan adalah agamanya, ngaji terus, nggak kaya juga, ngaji terus, ibaratnya ada yang misalkan seperti itu. Nah, ini kan sudah melecehkan agama, melecehkan syiar agama Islam. Ini adalah perlu untuk diluruskan. Terkadang kan ada ya, yang mungkin dia belum memahami, akan tetapi karena emosi kemudian akhirnya emosinya meluap sampai kemudian diungkapkan, kan jengkel suaminya juga.
hingga akhirnya mungkin tidak sadar ditamparlah wajahnya misalkan. Coba kalau kita lihat di sinetron-sinetron itu kan seolah-olah malah jadi tuntunan ya, tontonan itu cepar di ini apa, ditamparin wajahnya. Padahal itu sebenarnya Nabi sudah mewanti-wanti. Wala tadribil wajha, jangan memukul wajah. Wala tuqabbih, jangan menghina dirinya ya. Wala tahjur illa fil bait, jangan juga mereka dihajar. Dihajar itu didiamkan, tidak disentuh, tidurnya pisah ranjang, tapi masih di rumah. Sekarang banyak kasus para jamaah sekalian, ketika dia meskipun mungkin baru talak 1 itu sudah diusir. Itu nggak boleh sebenarnya. Karena apa? Talak 2 saja masih bisa diharapkan rujuk. Ini malah talak 1 sudah diusir, atau bahkan mungkin talak 1 si perempuan sudah meninggalkan rumah dan dibiarkan oleh suaminya. Ini salah. Karena apa? Satu akan menimbulkan fitnah, kemudian yang kedua tanggung jawab si suami itu ternyata ya diabaikan. Karena apa? Karena dia tidak paham dengan bagaimana hukum yang asli di dalam syariat Islam itu seperti apa. Kalau sudah talak 3 baru, kalau sudah talak 3 sudah tidak ada ampun. Bolehnya si istri dinikahi lagi ketika dia sudah menikah dengan orang lain, itu sudah talak 3. Tapi kalau baru talak 1, kemudian baru talak 2, si istri masih tetap berhak untuk tinggal bersama kita. Karena apa? Masih diharapkan rujuknya. Dia masih mencucikan pakaian, membantu bahasanya ya, membantu mencucikan pakaian. Kemudian juga dia masih memasakkan. Kalau tidur memang sudah tidak bisa bareng lagi kecuali ada rujuk. Dan rujuk juga nggak perlu bawa penghulu. Nggak perlu lagi kemudian rujuk lagi ada penghulu kemudian di organ lagi gitu. Nggak seperti itu, di walimah lagi. Ya itu tinggal bilang aja saya rujuk, kemudian akhirnya kalau dia mengiyakan, kemudian semuanya sama-sama menyadari, ya sudah. Ada satu kisah lagi di dalam ceritanya Syekh Sulaiman Al-Umar ya. Jadi ada seorang wanita yang saking jengkelnya sama suaminya, sampai-sampai detik ini saya minta diceraikan, kata si perempuan itu tadi. Ini di Arab. Jadi jangan kemudian kita salah sangka kalau di Arab itu mereka harmonis, kemudian karena mereka ini bisa mengarahkan kehidupannya. Oh enggak juga, sama saja. Dimanapun kalau tanpa adanya dasar ilmu agama pasti akan berantakan. Makanya memang pijakan utama sebagaimana dalam buku ini ya, yang perlu kita perhatikan itu adalah bagaimana memilih calon istri, bagaimana juga si wanita memilih calon suami. Itu yang pertama kali yang harus diperhatikan adalah agamanya. Kita lanjutkan yang tadi. Maka si istri ini pokoknya pengen cerai pokoknya. Loh, apa sih yang menyebabkan kamu ini seperti pokoknya kita udah nggak sejalan, kita sudah tidak seia sekata, pokoknya detik ini saya ingin cerai. Tapi si suaminya sabar. Kalau besok gimana? Enggak bisa. Pokoknya harus cerai sekarang. Lah, kok bisa cerai sekarang gitu? Sedangkan si suaminya ini masih sangat membutuhkan, kemudian sebenarnya si perempuannya juga, istrinya juga sangat membutuhkan. Sampai kemudian si suaminya ini meninggalkan begitu saja karena ketika digugat tapi dia tidak menerima ya. Sampai kemudian berganti hari. Artinya besok ya, sampai besok. Nanti kalau memang seperti itu akan saya tulis di secari kertas, kemudian saya akadkan dan kita sudah jelas-jelas kita akan bercerai. Besok tapi jangan sekarang. Karena apa? Malam hari gitu ya. Sampai kemudian para jamaah sekalian, sampai esok hari akhirnya si suami sudah mau nulis di kertas ya, tentang pernyataan bahwa dia menceraikan si istrinya tadi. Karena apa? Karena memang si istrinya menggugat. Kemudian istrinya itu karena kesabaran si suaminya, dia tidak memutuskan apa-apa, akhirnya dia tinggalkan saja seperti itu. Sampai kemudian si istrinya tadi memeluk, maafkan saya, semalam saya sebenarnya tidak serius, saya tidak ada keinginan sama sekali untuk minta cerai dari kamu. Lah kenapa? Saya sudah menulis ini, saya sudah mau menegaskan, saya akan menulis bahwasanya saya akan menceraikan kamu. Jangan, maafkan saya ketika itu hanya terbawa emosi, terbawa amarah, hingga akhirnya kemudian dia tidak jadi bercerai. Karena perceraian ini adalah boleh dalam syariat tapi dibenci oleh Allah. Makruh hukumnya ya, karena apa? Allah Subhanahu wa taala membencinya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tadi, bagaimana kita saling pengertian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Kemudian poin yang kedua adalah mencintai dan menyayangi sepenuh hati. Bagaimana caranya? Ya kita berikan cinta kita. Karena apa? Perlu kita pahami bahwa kita ketika berdoa, para jamaah sekalian, dulu ketika kita bujang, ya Allah tolong berikan, saya memohon kepada Engkau, yaitu wanita yang nantinya akan mendampingi saya dalam susah maupun senang, kemudian suka maupun duka, seperti apapun saya pasrah, saya ikhlas. Ketika diberi kok kemudian gak ikhlas. Ini kan harus dipertanyakan lagi. Gara-gara nikah sama si fulanah itu akhirnya kacau gitu ya. Padahal apa? Itu sebenarnya yang kita minta kepada Allah. Itulah yang selalu kita dalam sholat kita, di dalam setiap munajat kita memohon berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan, meskipun mungkin kita tidak menjelaskan ciri fisiknya seperti apa, kemudian kriterianya seperti apa, akan tetapi pokoknya saya pasrahlah kepada Allah, karena Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Ketika diberikan istri yang kemudian menuntut kita untuk bersabar, kita malah kufur ya, menyalahkan Allah, bahkan mungkin naudzubillah ya, atau mungkin mengatakan kalau bukan kamu, misalkan seperti itu. Nah ini adalah perlu kita perbaiki ya. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah ayat yang sangat populer, yang setiap ada pernikahan oleh P3N-nya pasti dibacakan ya. Apa itu? Yaitu dalam surat Ar-Rum di ayat yang ke-21. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa min ayatihi, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi, dan termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, an khalaqalakum, Allah menciptakan kalian itu min anfusikum, mohon maaf, dari jiwa-jiwa kalian, azwajan, yaitu pasangan atau istri, litaskunu ilaiha, agar kalian ada kecenderungan, agar hati kalian merasakan sakinah, agar kalian merasakan yang namanya ketenangan. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian itu adalah mawaddah, kemudian warahmah. Dan ini yang perlu kita perhatikan para jamaah sekalian, apa arti dari mawaddah, makna sebenarnya dari mawaddah. Mawaddah ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yaitu cinta atas dasar karena. Itu mawaddah. Jadi kalau istri kita mencintai kita sebagai suaminya itu karena, itu adalah bagus. Karena apa? Karena memang kita berarti tinggi di atasnya. Kita berada di level atau kedudukan yang berada di atas si istri tadi. Tapi kalau istri itu hanya memberikan rahmahnya kepada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat rahmat. Rahmat itu apa? Cinta walaupun. Saya cinta kepada suami saya walaupun. Nah ini harusnya harusnya si suami yang mengatakan seperti itu. Saya cinta, saya sayang, saya ridho kepada istri saya walaupun dia. Nah kalau ini masih berada di atas kita. Akan tetapi kalau istri itu cinta kepada suaminya karena ini ya, karena walaupun, wah yang ngeri kalau sudah seperti itu. Kita sudah tidak ada harganya. Saya ini seneng mas sama sampean, saya cinta sama sampean walaupun orang tahu kerja misalkan, nggak pernah kerja, walaupun sampean itu pengangguran, walaupun sampean itu sudah tidak ada harganya. Itu laki-laki kalau sudah seperti itu sama sekali tidak ada harganya. Tapi saya cinta kepada sampean karena sampean itu tegas, karena sampean itu suami yang bertanggung jawab, karena sampean itu adalah pendidik yang hebat, karena sampean itu adalah pemimpin bagi keluarga dan juga contoh bagi anak-anak. Nah ini luar biasa ini. Berarti suami itu betul-betul dihargai. Tapi kalau sudah walaupun, wah udah nggak ada harganya itu. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya hal tersebut adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, yaitu kaum yang mau berfikir. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Udah isya ya? Belum? Sudah? Kok belum azan ya? Kita lanjutkan dulu sebentar. Ini kayaknya di sini belum waktunya. Yang ketiga adalah berlemah lembut kepadanya. Nah ini memang berat ya. Apalagi kita yang punya
yang namanya sifat temperamental. Dikit-dikit singgung dikit bacok gitu ya, atau mungkin singgung dikit marah gitu ya. Ini memang berat sekali. Maka orang-orang yang memang dia bisa berlemah lembut dengan istrinya itu adalah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika para sahabiah di kalangan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggambarkan pribadi Nabi, ya, kepribadian Rasulullah itu tidak pernah diceritakan oleh mereka keburukannya, tidak pernah diceritakan oleh mereka perangai yang kasar, kemudian termasuknya juga di situ adalah perangai yang keras. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat lembut sekali. Bayangkan ketika Nabi itu berada di rumahnya Ibunda Aisyah, ya. Nabi berada di rumahnya Ibunda Aisyah, ini cerita dari Anas bin Malik. Kemudian ketika itu kalau tidak salah ya Zainab, ya, Zainab Al-Qibtiyah, istri Nabi yang lain itu ngirim sepotong roti di piring, dibawa gitu melalui pelayannya, kemudian dikirimkan ke rumahnya Aisyah. Di situ ada Rasulullah yang sebenarnya tujuannya dari istrinya Nabi ini adalah untuk Rasulullah, tapi belum sampai ke tangan Rasul sudah dipergoki oleh Aisyah. Aisyah itu pencemburu. Aisyah itu cemburunya luar biasa para jamaah sekalian, sehingga kemudian oleh Aisyah ditampel piringnya, war, sampai kemudian tiar pecah. Piringnya itu pecah. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tidak mencaci maki, kamu ini kok kurang ajar misalkan seperti itu. Kamu ini kok berani-beraninya nyempar atau mungkin tadi ya menjatuhkan piring milik istriku yang lain. Kamu kurang ajar ini itu. Tapi tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan gharratka ummuka. Ibundamu sedang cemburu. Nah, cuman gitu aja. Jadi apa yang dikatakan Nabi tadi, ya? Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menutupi aib dari Ibunda Aisyah tadi. Ketika beliau ini marah, ya, artinya ketika Ibunda Aisyah itu marah karena apa? Karena memang api cemburu. Karena memang terbakar api cemburu sehingga kemudian dia marah. Ya wajar kalau marah, makanya Nabi menganggap wajar hal tersebut. Akan tetapi Nabi juga tidak tinggal diam. Ketika tadi piring-piring berceceran, ya, bahkan mungkin kuenya tadi tidak termakan oleh Nabi, dipungut, ya, diambili satu-satu, kemudian piringnya juga dirapihkan, sampai kemudian Nabi hanya mengatakan ganti kuenya tadi sama piringnya sama Ibunda Aisyah. Oh ya sudah kalau seperti itu. Orang ada saya kok malah, mungkin gitulah kalau bahasanya itu, ya. Aisyah itu cemburu banget itu. Apalagi kalau sudah menyebut-nyebut nama Khadijah. Wah, itu cemburu banget itu. Itu istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kalau misalkan terjadi di dalam rumah tangga kita atau di dalam keluarga kita, maka tentunya ya kita perlu bercermin kepada bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga bagaimana kepada para istri-istri beliau. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna rifqa, sesungguhnya kelemah lembutan itu la yakunu fi syai'in illa zanahu. Ketika melekat kepada sesuatu pasti akan menjadi hiasan. Ketika melekat kepada satu hal pasti akan menjadi sebuah pendamping yang baik, intinya gitu ya. Wala nuzi'a an syai'in illa syanahu. Dan kalau kemudian hal tersebut, kelemah lembutan itu lepas dari segala sesuatu, maka tentunya akan menjadi perkara yang lain atau menjadi masalah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan di sini di dalam riwayat yang sahih, ya, dari riwayat Ahmad, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau itu mau sholat, setiap mau sholat pasti mencium kening istrinya dan beliau tidak berwudu lagi. Dan ini juga menjadi sebuah, mungkin bisa dikatakan, kalau bantahan sih nggak bantahan, ya, artinya pendapat yang lain bahwa termasuk menyentuh perempuan, kalau dalam mazhab Syafi'i kan menyentuh perempuan itu mau istri maupun orang lain apalagi itu batal ya wudunya. Tapi di dalam riwayat Imam Ahmad ini Nabi mencium kening istrinya, kening Aisyah, ya, terutama dalam riwayatnya Aisyah ini, kemudian beliau tidak berwudu lagi. Jadi ada dua versi, monggo tinggal ngambil yang mana. Cuman yang jadi pelajaran penting adalah ternyata memeluk, kemudian mencium kening istri, sebagaimana Ali bin Abi Thalib juga seperti itu, ya.
ketika mungkin kita bekerja, kemudian ketika kita mau sholat termasuknya, itu adalah akan menumbuhkan yang namanya cinta kasih dan kasih sayang yang hingga akhirnya bisa awet, bisa langgeng sampai kemudian kita menutup mata. Demikian sampai poin yang ketiga dari kewajiban ya, kewajiban kita sebagai suami atas istri-istri kita. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada saya pribadi dan kepada kita semuanya, dan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, karena tentunya ini adalah arahan dalam kitabullah, dalam Al-Quran, kemudian juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmah. Saya kembalikan kepada pembicara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية